dengan membaca Bismillah. Kita mulai dengan membaca Bismillah, Ibu Zulaikha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah makan tadi ini, Ibu Zulaikha sudah ya? Sudah sarapan Bapak? Sarapan siang yang belum ya? Iya. Pas siang nggak sarapan ya? Baik, bagaimana Bu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan kita siap untuk ujian ya. Alhamdulillah sehat-sehat Bapak. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu tegang lah. Kita bicaranya santai-santai saja untuk masa depan pendidikan ini ya. Baik, Bu Zulaikha, nama Bu Zulaikha ya? Iya Bapak. Biasa dipanggil Bu Zul. Iya. Baik, Bu Zul. Sebelum kita masuk terkait dengan bincang-bincang model, kemudian pengembangan media dan seterusnya lah terkait dengan pembelajaran Al-Quran Hadis, kita masuk yang termudah dulu lah ya, terkait dengan baca tulis Al-Quran. Iya Bapak. Nah ini saya kira gampang ini. Silahkan Ibu ambil Al-Quran. Al-Quran Bapak. Ada Al-Quran di sana. Saya tak ke ruang sebelah ambil Quran dulu ya Bapak. Oh ya, G. Mohon maaf Bapak. Ini Ya. ada Al-Quran per juz Bapak. Oh gitu. Ya, terserah. Coba dibuka surat Ali Imran. Al-Imran. Ali Imran. Itu juz. Ali Imran itu juz Al-Baqarah itu 2,5 jusan ya. Berarti juz. Al-Baqarah itu sampai juz 3 kalau tidak salah. Hadis Al-Baqarah, Al-Imran itu Berarti keempat berarti. Juz keempat itu berarti. Supaya nggak nih, tak cari nih. Soalnya nggak urut ya. 24. Oh, sebagian juz 4 sama sebagian juz 3 ya Bapak? Nah, Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya saja. Al-Baqarah ayat 1 itu berarti Ali Imran. Ali Imran. Ayat 1 sampai ayat 5 lah. Bentar Bapak, yang juz 3 belum ketemu Bapak. Ya. 19, 18. Al-Imran sudah ketemu Bapak? Ya. Ayat 1 sampai ayat 5 Bapak? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dah cukup. Saya kira ini tidak perlu senama baca ayat ini sudah mantap-mantap semua ini.
Bu Zul, gimana saya bisa mengetahui bahwa Bu Zul bisa nulis Saya ayat? Ditulis saja di kertas di sana, kemudian tunjukkan ke saya. Seperti ini saja gimana? oh iya. Nah, Tulisan ya. apa Bapak? Coba Ibu tulis ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Hmm. Bismillah. Tidak lihat ayat yang lain ya. Oh tidak Bapak. Tidak melihat Al-Quran. Jadi tulis saja wal asri gimana tulisannya. Wal asri. Oh belum kelihatan. Coba didekatkan lagi. Ini sudah paling dekat Bapak. Wal asri. Ah ya. Innal insana lafi khusrin. Dah, Bu? Coba lihatkan. Ah, Sudah iya, Bapak. belum kelihatan. Ya. Wala innal insana lafi khusrin. Nah, ya. Udah cukup. Pada ayat yang pertama itu wal asrinya pakai ya. Ibu bikin ya Zulaikha. Wow. Asri. Wal asri itu tidak pakai ya. Oh iya Karena Bapak. kan asal katanya al asrun itu ya Iya masa Bapak. waktu. Jadi tidak pakai ya ya. Yang Iya. pakai ya itu biasanya kalau menunjukkan ada penunjukan ya apa kepemilikan barangkali. Yang saya. Nah, saya biasanya seperti itu. Tapi ini kan dia isim itu. Jadi tidak pakai ya ya Ibu Zulaikha. Saya kira penulisan sama bacaan sudah mantap. Cuma perbedaan mungkin kalau di Jawa itu penggunaan ko ya. Oh. Ko-nya memang agak berbeda karena ini eh, di Jawa barangkali di sini agak berbeda. Tapi ya oke secara prinsip tidak ada persoalan dan saya kira sudah bagus itu. Berapa hafal? Termasuk hafiz ini Bu Zulaikha ya? Tidak. Hah? Belum Pak. Oh belum ya? Oh iya iya iya. Hmm. Oke Bu Zulaikha, saya kira terkait dengan persoalan baca tulis ayat Al-Quran itu sudah cukup. Barangkali ketika mengajar, Ibu ada juga ya mengajar yang menggunakan tulisan Arab itu di papan tulis atau di ini ya. Ada Bapak. Nah, saya kira ini perlu dikombinasikan antara menulis bahasa Indonesia dengan bahasa Arabnya, karena bagaimanapun ini sangat membantu memvisualisasikan bagaimana kemudian tulisan Arab atau Al-Quran itu atau hadis barangkali itu dikenal dalam pembelajaran Al-Quran hadis oleh anak-anak kita. Jadi kalau dia lihat tulisan hadisnya seperti apa, ayatnya seperti apa, itu saya kira sangat membantu ya. Ada Bapak. Jadi bisa nanti menulis, menggabungkan bahasa Indonesia sama bahasa Arabnya. Baik, kita pindah Bu Zulaikha terkait dengan persoalan profesional di bidang Al-Quran hadis. Ibu sudah mengupload RPP. Sampun Bapak sudah. Ya, kalau Ibu Zulaikha terkait dengan apa? Penciptaan manusia, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 Bapak. Penciptaan manusia ya. Oke. Nah, di bidang
pembelajaran Al-Quran hadis, eh, sebenarnya ada perbedaan ya antara belajar masa lalu dengan belajar masa sekarang. Kalau masa lalu itu barangkali itu by nature ya. Tapi kalau sekarang kan pendidikan itu by design. Jadi kita mengaturnya, kita merancangnya, kemudian juga kita nanti yang mengevaluasi sampai kemudian sudah seberapa jauh kemudian hasil pendidikan itu memberikan bukti, memberikan pengaruh kepada para siswa ya. Ya seperti itu ya. Kalau dulu tidak. Nah, kemudian kalau kita lihat sekalipun perkembangan teknologi dan lain sebagainya ini sudah sangat membantu dalam proses PBM, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian ketika kita melihat hasil, itu tidak seperti yang kita harapkan. Karena seluruh perkembangan mutu pendidikan, mutu kurikulum, ataupun kemudian mutu guru itu ternyata sudah sangat sinergis ataupun sudah sangat seiring sejalan kemudian dalam membangun sebuah percepatan proses PBM itu. Kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Terkait dalam upaya-upaya meningkatkan teori belajar ini, kalau menurut Zulaikha, apanya kira-kira yang perlu kita benahi lagi? Karena menurut saya Bapak ya, karena Ya, kita kan di abad 21 ya, memang model pembelajaran kita kalau dulu itu kan pakainya hanya menggunakan ceramah saja, di mana guru itu menjadi satu-satunya sumber belajar begitu ya Bapak. Kalau ya. sekarang kita bisa menggunakan media pembelajaran yang banyak sekali, bahkan ada rumah-rumah pembelajaran begitu kayak yang berbayar ataupun yang tidak seperti itu. Dan sebagai guru memang harus melek IT begitu Bapak. Jadi kita bisa menggunakan media pembelajaran yang bervariatif gitu Bapak. Juga model serta metodenya Bapak. Apalagi kalau anak sekarang zamannya gawe ya Bapak. Jadi memang media ajarnya kayak gitu memang harus menarik gitu. Oh ya, kalau Ibu Zulaikha sendiri di kelas itu menggunakan media apa di kelas? Biasanya saya mengajar pakai PPT Bapak. Jadi saya buat PowerPoint kayak gitu, terus saya presentasikan ke anak, terus nanti kadang saya kasih video, nanti anak tak suruh buat diskusi gitu dari video tersebut. Dari PPT yang disajikan kepada siswa, itu tentu kita juga melakukan evaluasi, melakukan refleksi ya. Itu kira-kira hasil yang diharapkan itu apakah sudah maksimal atau bagaimana? Dan kemudian kira-kira dari aspek mana kira-kira ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan menurut Bu Zulekha ini? Oh iya Bapak. Jadi kemarin saya menerapkan metode diskusi Bapak. Ya, Untuk minat anak itu luar biasa daripada saya menggunakan metode ceramah. Aktivitas anak itu juga lebih tinggi daripada saya menggunakan metode ceramah seperti itu. Nah untuk refleksi ke saya, kemarin saya belum tanya ke anak apakah pembelajaran itu menyenangkan atau baiknya seperti apa. Tapi ke depannya insya Allah saya akan bertanya kepada anak buat refleksi saya tentang bagaimana saya mengajar, apakah pembelajarannya enak, menarik, atau boring, seperti itu. Dan saya juga akan menanyakan ke peserta didik saya, pengennya itu pembelajarannya seperti apa, biar kalian itu lebih enjoy, lebih enak, gitu. Dan otomatis itu bisa menaikkan prestasi belajar siswa, seperti itu. ya. Kalau dalam surat Al-Mu'min tentang penciptaan manusia itu bagaimana Bu Zulaikha kemudian
eh, memberikan gambaran terkait dengan ayat ini. Oke. Jadi di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 itu adalah proses penciptaan manusia, Bapak. Dari mulai terciptanya manusia yang berasal dari sari pati tanah tua, kemudian dijadikan nutfah. Nutfah itu kemudian dijadikan alaqah, terus dijadikan mudghah, kemudian jadi tulang belulang yang dibungkus oleh daging. Kemudian dari tulang belulang yang dibungkus daging itu kemudian dijadikan makhluk yang lain. Nah ini biasanya anak saya tak kasih video proses penciptaan manusia begitu Bapak. Jadi anak itu lebih tertarik. Ada animasinya seperti itu. Dan saya juga pertama menggali pengetahuan siswa juga terkait dengan proses penciptaan manusia. Dan saya menekankan bahwa proses penciptaan manusia itu harus dengan kerjasama yang baik antara suami istri, antara bapak dan ibu. Dengan maksud adalah menjelaskan supaya itu adalah lewat pernikahan resmi seperti itu, Bapak. Dan saya juga mengaplikasikan kalau saya ada itu di sumber belajar itu saya cantumkan e-jurnal, Bapak. Di situ juga mengkaji tentang proses penciptaan manusia berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di situ dijelaskan kalau proses penciptaannya itu enggak dari tanah kemudian dieplek-eplek atau dibentuk sedemikian rupa terus jadi manusia, tidak. Tapi karena ternyata yang dimaksud saripati di situ adalah memang benar kita diciptakan Nabi Adam itu kan diciptakan dari tanah ya Pak. Nah itu saripati juga, tapi dimaksud di e-jurnal itu yang dinamakan saripati itu adalah kita makan dari tanah, tumbuh-tumbuhan dijadikan sayur, terus dapat protein hewani, sapi, hewan itu juga makannya dari tanah, makanya kita disebut terbuat dari saripati tanah. Jadi ilmunya nambah lagi begitu Pak. Ya, kemudian ya sebenarnya kan Ibu mengajarnya di MI, di mana Bu Sulaiha? Di Aliyah Bapak. Oh, Aliyah ya. Ya. Kalau Aliyah itu saya kira sudah cukup bisa memahaminya ya. Karena mereka kan sudah mulai agak remaja menuju dewasa ya. Hal-hal yang seperti itu saya kira mungkin cukup mudah untuk dijelaskan. Terus selanjutnya ini bahwa Al-Quran hadis itu akan memberikan sikap, memberikan norma, dan seterusnya. Nah ini nih kira-kira bisa enggak diketahui dari pembelajaran Al-Quran hadis surat Al-Mu'min itu kemudian memberikan sikap positif terhadap siswa kita. Kira-kira seperti apa gambarannya Bu Zulaika? Oke, terima kasih Bapak. Jadi di pembelajaran saya itu memang ada sikap yang diharapkan. Yang pertama itu adalah selalu syukur, rasa syukur karena sudah diciptakan oleh Allah seperti itu Pak. Dan saya menekankan ke siswa didik saya di mana kita itu memang harus benar-benar bersyukur. Kemudian dikasih nikmat tidak boleh sombong seperti itu. Karena bagaimanapun kita tercipta dari hal yang dianggap apa ya, jijik kan seperti itu. Terus apa lagi ya? Selain sikap bersyukur, tidak sombong, saya menekankan juga untuk menerima kita apa adanya seperti itu, sebagaimana kita diciptakan. Seperti itu. Oh ya, baik. Itu ini kan kalau yang populer itu mana yang dahulu ayam dengan telur.
dalam pendekatan yang seperti ini ketika pembelajaran penciptaan, proses penciptaan manusia, ini kira-kira menurut Ibu kalau seperti itu yang digambarkan oleh siswa, bagaimana kira-kira tentang penciptaan manusia? Jadi mana yang dulu penciptaan antara eh, manusia itu Nabi Adam dulu atau bagaimana? Oke, terima kasih Bapak. Jadi waktu saya mengajar ke peserta didik saya, mereka bertanya, sebenarnya yang diciptakan itu yang mana dulu, Bu? Ternyata mereka antusias sekali, sangat tertarik yang diciptakan itu yang mana dulu. Terus saya bantu jawab, yang diciptakan yang pasti bukan manusia dulu. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan setelah ada malaikat dan ada setan. Seperti itu. Dan mereka kalau untuk manusia pertama kali Nabi Adam, rata-rata anak sudah tahu itu Bapak. Dan itu membantu, jadi menjelaskannya juga lebih enteng seperti itu. Oh ya. Terus ini kan juga perlu memancing ya Ya. pengetahuan, pemahaman siswa terkait dengan persoalan hot ya, like order thinking itu. Kira-kira seperti apa yang bisa ditawarkan atau yang bisa diberikan kepada siswa sehingga ini lebih mempertajam pemahamannya tentang surat Al-Mu'min ini. Kalau menurut Ibu seperti apa? Pertama saya memang menggali pemahaman awalnya Bapak tentang penciptaan manusia. Manusia itu tercipta dari apa sih? Terus apakah manusia itu langsung duduk besar seperti itu? Saya memberikan simulasi untuk menganalisis proses penciptaan manusia. Jadi ranahnya C4 menganalisis ya Pak. Itu. Terkait dengan konten knowledge-nya, kira-kira seperti apa? Mohon maaf Bapak, sinyalnya agak Halo Bapak. Konten Alhamdulillah. Maaf Bapak terlempar. ya, ya nggak apa-apa. Ya, jadi terkait topik ini bagaimana, Bu? Jadi pengembangan pembelajaran kalau kita lakukan dengan pendekatan TIPEK itu apa yang Ibu lakukan? Pengembangan TPA CK gitu Pak. Ya, TPACK itu. Oke. Pertama saya biasanya mengajar pakai laptop dengan PPT. Kemudian saya juga menggunakan link YouTube untuk video. Setelah itu saya menggunakan sistem penilaian menggunakan sistem Google Form Bapak. Di RPP itu insya Allah saya cantumkan linknya. Oh ya. Oke, cukup Bu Zulaikha. Saya kira waktunya sudah sampai 25 menit ini. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Bu. Mudah-mudahan terus bersemangat untuk generasi berikutnya ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, panjang umur, kemudian terus semangat. Terima kasih Bu. Ya, kita kembali lagi ke studio utama ya. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.